Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bertemu lagi pada hari ini, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran sejarah kebudayaan Islam dengan materi gerakan pembaharuan dalam Islam. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah membahas tentang biografi Muhammad Ali Pasha serta pemikirannya. Hari ini, kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang biografi Said Jamaluddin Al-Afghani dan pemikirannya. Said Jamaluddin Al-Afghani adalah salah satu pembaharu Islam yang berasal dari Afghanistan. Makanya beliau diberi gelar Al-Afghani. Muncul satu pertanyaan. Siapakah Said Jamaluddin Al-Afghani? Apakah ada yang tahu? Said Jamaluddin Al-Afghani lahir di Asadabad dekat Kanar di distrik Kabul atau desa Kabul, Afghanistan pada tahun 1838 Masehi atau 1254 Hijriah. Al-Afghani menghabiskan masa kecilnya di Afghanistan, namun banyak berjuang di Mesir, India, bahkan Prancis. Saat beliau berusia 18 tahun, Al-Afghani tidak hanya menguasai ilmu keagamaan. Ilmu keagamaan di sini baik itu Al-Quran, hadis, fikih, tasawuf, dan lainnya. Beliau juga mendalami filsafat, hukum, sejarah, metafisika, kedokteran, sains, astronomi, dan astrologi. Ayah beliau bernama Said San, dikenal dengan gelar Sadar Al-Husaini. Ayah beliau tergolong bangsawan terhormat dan mempunyai hubungan nasab dengan Husain bin Ali radhiyallahu an dari pihak Ali At-Tirmizi, seorang perawi hadis. Jamaluddin Al-Afghani memiliki nasab yang sampai kepada Rasulullah SAW sehingga diberi gelar di depan nama beliau dengan sebutan Sayyid. Al-Afghani melanjutkan belajar ke India selama 1 tahun. Di India, Al-Afghani menekuni sejumlah ilmu pengetahuan melalui metode modern. Didorong keyakinannya, Al-Afghani melanglang buana ke berbagai negara. Dari India, Al-Afghani melanjutkan perjalanan ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Setelah beliau melanglang buana ke berbagai negara, sepulangnya beliau ke Kabul, beliau diminta penguasa Afghanistan, yaitu Pangeran Dost Muhammad Khan, untuk membantunya. Pada tahun 1864 Masehi, Al-Afghani diangkat menjadi penasehat Sir Ali Khan. Dan beberapa tahun kemudian, beliau diangkat menjadi Perdana Menteri oleh Muhammad Azam Khan. Namun, karena campur tangan Inggris, Al-Afghani akhirnya meninggalkan Kabul ke Mekah. Inggris menilai Al-Afghani sebagai tokoh berbahaya karena ide-ide pembaharuannya. Oleh karenanya, pihak Inggris terus mengawasinya. Pemikiran pembaharuan Al-Afghani. Setelah kembalinya Jamaluddin Al-Afghani ke India untuk yang kedua kalinya, setelah beliau meninggalkan Mesir karena tidak disenangi oleh Inggris yang telah menghasut kaum teolog untuk melawan Jamaluddin Al-Afghani atas kegiatan-kegiatan yang menyebabkan banyak orang Kristen yang masuk Islam, Al-Afghani menulis risalah yang sangat terkenal yang bernama Risalah fi Ar-Rad Al-Masihiyah, pembuktian kesalahan kaum materialis. Beliau juga menerbitkan jurnal Al-Urwatul Wusqa yang mengecam keras Barat.
Jurnal tersebut juga dikenal sebagai Jurnal Anti Penjajahan yang diterbitkan di Paris. Jurnal ini segera menjadi barometer perlawanan imperialis dunia Islam yang merekam komentar, opini, dan analisis, bukan saja dari tokoh-tokoh Islam dunia, tapi juga ilmuwan-ilmuwan barat yang penasaran dan kagum dengan kecemerlangan Al-Afghani. Al-Afghani menganjurkan pembentukan suatu ikatan politik yang mempersatukan seluruh umat Islam berupa gerakan pan-Islamisme. Beliau juga membangkitkan semangat nasionalisme di negara-negara yang pernah dikunjunginya, sehingga Al-Afghani mendapat julukan sebagai bapak nasionalisme Islam. Apa yang dimaksud dengan pan-Islamisme? Pan-Islamisme merupakan suatu gerakan politik yang digerakkan oleh Jamaluddin Al-Afghani yang menghendaki persatuan umat Islam sebagai kekuatan bersama untuk membebaskan diri dari penjajahan dan membangun kekuatan bersama. Ikatan tersebut yang didasarkan atas solidaritas akidah Islam bertujuan membina kesetiakawanan dan persatuan umat Islam dalam perjuangan. Misi dari pan-Islamisme ini ada dua. Yang pertama, menentang sistem pemerintahan yang despotik. Apa yang dimaksud dengan despotik? Despotik bisa kita artikan sebagai sewenang-wenang. Kemudian, menggantikannya dengan sistem pemerintahan yang berdasarkan musyawarah seperti yang diajarkan Islam. Jadi, sistem pemerintahan yang despotik itu bertentangan dengan ajaran Islam. Misi kedua dari pan-Islamisme adalah menentang kolonialisme dan dominasi Barat, menentang penjajahan yang dilakukan oleh bangsa Barat. Al-Afghani menilai sebab kemunduran di dunia Islam adalah tidak adanya keadilan dan syura atau dewan, serta tidak setianya pemerintah pada konstitusi dikarenakan pemerintahan yang sewenang-wenang. Bagi Al-Afghani, pemerintahan rakyat adalah pemerintahan yang terbatas, pemerintahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, dan karenanya merupakan lawan dari pemerintahan absolut. Jadi pemerintahan rakyat lawannya adalah pemerintahan absolut. Pemerintahan absolut adalah pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintahan pusat, tidak menerima pendapat-pendapat dari rakyat. Selanjutnya, pemikiran mengenai pembaruan dan modernisasi Islam menurut Jamaluddin Al-Afghani. Jadi ini adalah simpulan mengenai pemikiran-pemikiran yang diajukan oleh Jamaluddin Al-Afghani. Yang pertama, Islam adalah agama yang sesuai dengan keadaan dan waktu. Islam bukanlah agama yang mengajarkan fatalis dan statis. Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan fatalis? Fatalis adalah satu aliran atau keyakinan yang menganggap segala sesuatu itu telah diatur oleh takdir, tidak ada yang bisa dirubah. Sama statis seperti itu juga pengertiannya. Jadi Islam tidak mengajarkan kita hanya berpasrah kepada takdir, tidak ada usaha. Selanjutnya, qada dan qadar Allah merupakan sesuatu yang terjadi karena sebab musabab, bukan semata-mata langsung dari Allah. Artinya takdir yang sudah Allah tentukan itu sesuai dengan usaha yang kita kerjakan. Contohnya seperti seseorang apabila ulangan tidak melakukan atau tidak belajar, kemudian mendapatkan nilai yang rendah, maka dia tidak bisa menyalahkan takdir. Karena sebenarnya dia memiliki peluang untuk mendapatkan nilai tinggi apabila dia berusaha. Jadi segala sesuatu itu tidak bisa kita harus menyalahkan takdir yang diberikan Allah kepada kita. Lemahnya persaudaraan di kalangan umat Islam menjadi penyebab kemunduran umat Islam. Sesama umat Islam itu tidak ada saling mengingatkan, tidak ada saling membantu. Akhirnya kekuatan umat Islam menjadi lemah.
Sistem pemerintahan autokrasi harus diganti dengan demokrasi yang berdasarkan musyawarah. Autokrasi itu sama dengan absolut yang kita bahas sebelumnya. Satu aja pusat pemerintahan. Kalaunya demokrasi itu berdasarkan musyawarah dan pendapat dari rakyat. Terakhir, umat Islam di setiap negara harus membangun semangat nasionalisme dan internasionalisme agar dapat bersatu. Sekian materi yang Ibu sampaikan. Semoga dapat bermanfaat dan semoga bisa dipahami dengan baik. Apabila ada yang kurang dipahami, bisa ditanyakan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.